14 Agustus 1945, Jepang yang kala itu menjajah Indonesia menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Sultan Syahrir dan Sukarni mendengarkan lagu dari radio sambil membaca buku. Tidak lama, dia mengganti stasiun radio dan terdengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. 6 dan 9 Agustus 1945 merupakan catatan terkelam bagi Jepang dan penyebab kekalahannya terhadap sekutu. Nagasaki sudah dibom. Jepang sudah kalah. Kita harus beritahu Soekarno dan Muhammad Hatta tentang berita ini. Ayo kita pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ada berapa Anda datang kemari? Bu, Jepang sudah mengakui kekalahannya. Kita harus segera melakukan proklamasi. Apakah memang semua itu? Benar, Bu. Saya dan Soekarno sendiri yang mendengar berita itu di radio. Kita jangan mudah percaya dengan berita itu. Kita harus memastikan bahwa berita itu benar. Kita jangan gegabah untuk mengambil keputusan. Yang benar apa yang dikatakan oleh Bung Karno, kita harus tetap waspada karena ini menyangkut pada masa depan bangsa. Tapi saya dapat pastikan bahwa berita itu benar, Bu. Sultan Syahrir pun meninggalkan kediaman Soekarno. Dengan perasaan kesal dan kecewa, ia pun kembali kepada kumpulan para pemuda. Jepang sudah kalah. Sekarang hanya ada dua pilihan untuk kita. Merdeka karena mandiri atau menjadi budak karena dimanfaatkan hasil. Jangan putus asa, Syahrir. Kalau mereka tetap menolak, Kalau mereka tetap menolak, kita bicarakan lagi. baiklah. Kalau begitu, sekarang kita pergi ke kediaman Bung Karno. Sultan Syahrir, Hairul Saleh, dan Sukarni pun tiba di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Saya ingin bicara dengan Bung Karno. Iya, masnya ada di dalam, namanya ada apa dengan saya? Begini, Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Siapa yang datang, Bu? Para pemuda datang, ada hal penting yang harus dibicarakan. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Bu, kami ingin membicarakan keinginan kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami ingin Indonesia secepatnya merdeka. Karena inilah kesempatan yang baik untuk kita semua. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya jika kita nanti memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, silakan masuk. Apakah ini tidak terlalu dosa? Sedangkan berita Jepang menolak pada sekutu saja masih diragukan. Apalagi kota militer Jepang yang masih kuat di Indonesia. Jadi usulan kami tidak dapat diterima. Tapi saya dapat pastikan bahwa berita itu benar, Bu. Saudara dapat bunuh saya sekarang di sini, tapi saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, saya akan tanyakan kepada wakil PPKI besok. Tenang, Bu Karno. Kita bisa bicarakan ini dengan baik-baik. Baiklah, kalau gitu. Saya izin pamit dulu. Ayo sekali, Saleh. Syahrir, Hairul, dan Sukarni pun pergi meninggalkan kediaman Soekarno. Mereka tadi sudah memaksa saya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi saya menolak karena harus dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Benar, kita seharusnya membahas ini dengan awal PPKI karena PPKI bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan lebih baik dibicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta dapat segera tidak menyetujui usulan kita. Bagaimana jika kita menghasilkan mereka keluar Jakarta untuk menghindarkan mereka dari pengaruh Jepang? Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi saya bingung harus diasingkan kemana mereka berdua. Bagaimana kalau mereka dibawa ke Karawang, pusat pembela tanah air? Jadi
keamanannya terjamin. Saya setuju dengan pendapat kalian. Dari hasil rapat tersebut, para pemuda sepakat untuk membawa paksa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang untuk mengasingkan mereka dari pengaruh Jepang. Apa-apaan kali ini? Ikut kami ke Karawang. Tunggu dulu, saya mengizinkan pasukan saya dan Guntur ikut. Baiklah kalau begitu, kami akan menunggu kalian di luar. Bersiaplah. Sudah selesai, ayo kita berangkat. Kerjaan siapa ini? Sudah Bung, ikuti saja kami. Keesokan harinya, Ahmad mencari Bung Hatta dan Bung Karno, tetapi tidak ada di kediamannya. Kira-kira Bung Karno sama Bung Hatta kemana ya? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu, tidak adil apabila mereka ditahan. Tidak ada bagaimana, kami sudah mencoba meyakinkan mereka, tapi mereka tetap menolak. Besok pukul 12, jika mereka belum memproklamasikan kemerdekaan, taruhannya adalah nyawaku. Sudah kalau begitu, ayo kita ke Karawang. Rombongan pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan dalam rumah Rejau Kisong. Kalian sehingga aku dibawa kemari. Sebaiknya ada tunggu saja. Bung Karno. Hatta, kamu dibawa ke sini juga? Iya, aku dibawa kemari oleh mereka. Fatmawati dan Guntur dibawa kemari juga. Iya, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah kalah, Bung. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kamu jangan mudah terpercaya dengan berita itu, Karni. Nanti juga kita akan diberikan kemerdekaan, tapi bukan sekarang. Saya tidak dapat menyetujui itu, Bung. Kami para pemuda ingin Indonesia merdeka atas nama kami, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Apabila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Baiklah, jika itu kemauan kalian. Soekarni mendengar suara mobil yang datang. Ia pun memeriksa dan ternyata itu adalah Ahmad dan Wikana. Di mana Soekarno dan Hatta? Emangnya ada apa? Bagaimana keadaan Jakarta? Tidak ada kerusuhan atau kekacauan. Tapi kita terlalu menyanyikan waktu selama 1 hari. Kita ke Jakarta sekarang, Bu. Setelah semuanya sampai di Jakarta, mereka pun mendatangi rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menanyakan perihal menyerahnya Jepang kepada Sekutu dan untuk menjadikan rumah Maeda sebagai tempat merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Permisi. Kenapa tuan-tuan mendatangi rumah saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk membuktikan apakah benar Jepang sudah kalah atau tidak. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan. Yang kami bingungkan adalah para pemuda yang terus mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, itu gagasannya bagus. Mengingat pada saat ini adalah waktu yang pas untuk memproklamasikan kemerdekaan. Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi di rumah Anda. Kalau begitu, bolehkah kami memakai rumah Anda? Sudah, kalau begitu silakan gunakan tempat ini sebaik-baiknya. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan rumah Laksamana Tadashi Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Proklamasi Dr. Randus Muhammad Hatta, Ahmad Suedbarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutkan hal-hal yang mengenai pemerintahan kekuasaan dan menggunakan tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bahasa Indonesia, apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah semua? Saya rasa jangan terlalu banyak.
maka dia berada kepada atas yang sering. Sayuti. Tolong berikan saya. Siap, Bu. Lalu kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Semalam sehari, orang muslim sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana tanggal Jumat 17 Agustus 1945? Setuju, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Semoga kita akan melaksanakannya. Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menjadi Fatmawati untuk menjadikan benderanya dan menyiapkan tiang-tiangnya. Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Soekarni masuk ke dalam rumah Soekarno untuk melapor bahwa rakyat telah bersiap. Lapor, rakyat sudah berkumpul. Apakah Hatta sudah datang? Belum. Saya tidak mau keluar sebelum Hatta datang. Jadi bagaimana, Bung? Apakah kamu sudah siap? Siap. Semua peserta baris dengan rapi mengikuti upacara proklamasi. Bendera merah putih siap dikibarkan beserta lagu Indonesia Raya yang sudah siap dinyanyikan. Sebelum membacakan proklamasi, beliau membacakan terlebih dahulu sebuah pidato pembukaan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air dengan tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan